Selamat pagi bagi Amang Inang, saudara-saudara, seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari yang ke-139 tahun 2021. Tentu kita akan memulai karya dan aktivitas kita. Sebelum kita memulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepadamu. And the life was revealed, and we have seen and testified and announced to you the eternal life that was with the Father and was revealed to us. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Kesaksian Yohanes tentang hidup itu sungguh luar biasa. Yohanes telah melihat hidup itu dan menurut dia hidup itu telah dinyatakan. Setelah dia melihat hidup itu telah dinyatakan, dia bersaksi atas hidup yang telah dinyatakan itu kepadanya. Karena dia melihat dalam hidup yang dinyatakan itu adalah adanya hidup kekal. Dan hidup kekal itulah diberitakannya kepada setiap orang. Dan dia yakin bahwa hidup kekal yang telah dinyatakan itu akan memengaruhi seluruh kehidupannya dan halayak ramai. Apa bukti bahwa hidup itu telah dinyatakan? Yohanes berpendapat bahwa hidup yang telah dinyatakan itu adalah dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah hidup itu. Artinya hidup itu nyata dalam diri Yesus. Dan dia telah mengenal Yesus. Dia hidup bersama Yesus. Dia bahkan menjadi saksi hidup atas karya dan kehidupan Yesus. Dengan jelas Yohanes sangat mengasihi hidup yang dinyatakan itu. Bahkan secara mendalam. Sehingga Yesus menyebut dia menjadi murid yang dikasihinya. Tadi pertanyaannya, apakah bukti hidup itu dinyatakan kepada Yohanes? Yohanes telah melihat bahwa Yesus telah mengajar tentang kerajaan Allah, tentang pertobatan. Sambil dia menyaksikan sendiri bagaimana Yesus melakukan mujizat. Hidup yang telah dinyatakan bagi Yohanes itu telah dilihatnya dalam diri Yesus. Karena dia telah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus membangkitkan putri Yairus dari kematian. Bahkan ketika di bukit transfigurasi bersama Petrus dan Yakobus, Yohanes melihat bahwa Yesus itu dimuliakan. Tidak hanya itu. Kalau kita ingat peristiwa perjamuan terakhir, Yohanes duduk di sebelah Yesus. Bahkan dia bersandar pada dada Yesus. Itu menunjukkan bahwa hidup itu telah dinyatakan kepada Yohanes. Dan dia merasakan, bahkan dia
menyaksikan sendiri hidup itu telah dinyatakan dalam hidupnya. Bahkan paling terakhir dalam kehidupan Yesus, tatkala Yesus di kayu salib, Yohanes hadir dalam peristiwa penyaliban itu. Di bawah salib Yesus, Yohanes hadir. Artinya hidup yang telah dinyatakan kepada Yohanes itu, dia lihat secara kronologis dari awal sampai akhir hayat Yesus. Itu bukti bahwa hidup itu memang telah dinyatakan kepadanya. Dari hidup yang telah dinyatakan itulah Yohanes berani bersaksi, berani berkata, berani mengajak orang. Supaya apa? Supaya orang pun bisa merasakan hidup yang nyata itu. Karena hidup itu ada dalam diri Yesus. Karena diri Yesus itulah sebenarnya sumber kehidupan. Dan dalam diri Yesuslah ada hidup kekal. Karena dialah pemilik hidup kekal itu. Dari pengenalan yang begitu mendalam dengan Yesus, maka Yohanes belajar bahwa Yesus sebenarnya adalah hikmat Allah yang sejati. Dari pergumulan, persekutuan, dan kebersamaannya dengan Yesus, Yohanes merasakan bahwa Yesus adalah sabda Allah yang disampaikan menjadi manusia. Dia maka berkata dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Itu berarti telah nyata firman itu menjadi hidup, menjadi daging, menjadi hidup bersama dengan manusia. Intinya ialah yang disampaikan oleh Yohanes. Yohanes menyatakan Yesus itu adalah hidup yang dimanifestasikan dalam ruang dan waktu. Maksudnya ruang dan waktu ialah bumi yang terbatas ini. Dia yang tidak terbatas menjadi orang yang terbatas di bumi ini dalam karya penyelamatan manusia. Jadi intinya Yesus adalah hidup yang dimanifestasikan dalam ruang dan waktu untuk penyelamatan umat manusia. Melalui nas hari ini sebenarnya kita hendak belajar bahwa hidup itu telah dinyatakan dalam diri Yesus. Itu intinya. Hidup itu telah dinyatakan dalam diri Yesus yang telah dilihat oleh Yohanes. Dan tentu tidak hanya Yohanes yang melihat, kita pun telah melihat dan merasakannya. Nah, kalau Yohanes telah melihat dan merasakan, hidup itu telah dinyatakan kepadanya, lalu karenanya dia bersaksi tentang hidup yang dinyatakan itu, tentang kerajaan Allah yang dibawa Yesus, tentang sabda hikmat, maka kita pun haruslah sama seperti Yohanes, memberitakan hidup itu yang ada dalam diri Yesus, memberitakan hidup kekal yang dibawa oleh Yesus itu kepada keluarga kita, kepada suami istri kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada tetangga kita, kepada warga jemaat kita, kepada teman sekantor, kepada siapapun yang bersama-sama dengan kita. Katakanlah bahwa Yesus telah dinyatakan menjadi hidup, sumber hidup dan sumber kehidupan yang kekal. Karena itu marilah kita terus-menerus merasakan hidup bersama Yesus sebagai sang sumber kehidupan itu, agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa karena kebaikan-Mu. Engkau telah menyatakan hidup itu kepada Yohanes, sehingga Yohanes mampu bersaksi kepada siapapun tentang sang hidup yang membawa kehidupan yang kekal di dalam diri Yesus Kristus. Sama seperti Yohanes yang telah dinyatakan kepadanya kehidupan yang kekal, kami pun merasa bahwa Yesus telah menyatakan dirinya kepada diri kami. Itulah kekuatan kami bersaksi kepada setiap orang di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja, agar kami semua beroleh hidup yang kekal. Siapapun yang hidup bersama kami beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa. Kami memohon Tuhan memberkati bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi COVID.
Tuhanlah menguatkan kami melampaui pandemi ini. Engkau memberkati para pemimpin gereja supaya berhikmat memimpin seluruh umat-Mu di dunia ini. Engkau memberkati suku-suku terabaikan dan terjangkau supaya mereka menerima Injil keselamatan. Engkau berkati GKPA dalam rangkaian tugas-tugas pelayanannya. Pesta pengukuhan GKPA Porrean Juli 3 sampai 4 Juli 2021. Pesta Sinode Am Gereja GKPA yang ke-21 7 sampai 11 Juli 2021 untuk memimpin pemimpin GKPA yang takut akan Tuhan, yang membawa GKPA menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Horas, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan. 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Horas, horas, horas.